Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini terdapat di dalam Ester pasal 3 ayat 5 dan 6. Ester pasal 3 ayat 5 dan 6, beginilah firman Tuhan. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasveros. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Saya menyapa kita semua, Shalom. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah ganjaran kebencian. Sekali lagi, tema kita pada pagi hari ini adalah ganjaran kebencian. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebencian sedang merebak di mana-mana terhadap orang-orang benar. Baik ketika kita hidup benar maupun ketika kita melakukan yang namanya kesalahan. Memang dalam menjalani hidup sebagai orang percaya harus ada penderitaan dan aniaya, dan juga harus ada yang namanya siksaan. Tetapi orang-orang benar yang bertahan akan menikmati kemuliaan Allah, sebab jika kita tidak dibenci oleh dunia ini, maka kita belum menjadi anak-anak terang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, kita belajar dari kisah seorang Haman yang memiliki kepercayaan tertinggi di antara pejabat-pejabat yang lain sebagai orang yang sangat dipercayai oleh Raja Ahasveros. Sebagai seorang kepercayaan raja, tentu Haman telah dinilai oleh raja mulai dari segi kepribadiannya yang mumpuni, memiliki integritas yang baik dari perilakunya, tutur kata, tindakan, dan kebijaksanaannya. Haman terpilih karena memenuhi kriteria yang demikian. Namun ketika telah berada di posisi yang tertinggi, dari situ ia mulai berubah. Ia bukan lagi Haman yang dulu, justru ia adalah Haman yang hidup dengan tipu daya dan trik menjatuhkan lawan. Kedudukannya yang tinggi membuatnya melupakan kebijaksanaannya, selayaknya kebijaksanaan seorang raja. Dalam kisah ini Bapak Ibu, Haman diangkat oleh raja sebagai pejabat tertinggi di dalam kerajaannya. Sebagai seorang kepercayaan raja, ia membuat patung dan menyuruh semua orang-orang tunduk menyembah kepadanya. Namun Mordekai yang adalah seorang Yahudi tidak tunduk terhadap perintah daripada Haman, sehingga dari situlah timbul yang namanya kebencian di dalam dirinya, hingga ia merencanakan ikhtiar untuk memunahkan orang-orang Yahudi termasuk Mordekai. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu kita bertanya apa yang menyebabkan kehidupan seorang Haman dan reputasinya sebagai seorang yang dipercaya oleh raja menjadi hancur. Yang pertama Bapak Ibu, karena didorong oleh rasa egonya. Kejahatan muncul karena manusia tidak mampu menjernihkan hati dan mematikan egonya. Ketidakmampuan itu membuat seseorang sulit membedakan manakah tanggung jawabnya dan manakah dorongan perasaannya semata. Saat seseorang mampu menjernihkan hatinya, maka ia sanggup memisahkan antara tanggung jawab dan perasaannya sendiri. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa sejak Haman diangkat menjadi orang nomor 2 di dalam kerajaan Ahasveros atau kerajaan Persia, Raja Ahasveros sangat mempercayainya. Ahasveros selalu mengiyakan apa yang disampaikan dan dilaporkan oleh Haman, hingga jatuhlah keputusan bahwa orang Israel harus dibunuh dan dipunahkan pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Haman murka karena harga dirinya sebagai orang yang berkuasa diremehkan oleh orang-orang kecil seperti Mordekai, padahal Mordekai sama sekali tidak bermaksud merendahkan diri Haman. Di sini Haman sudah dibutakan oleh harga dirinya
hingga dia tega menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk menghabiskan bukan hanya Mordekai, tetapi seluruh umat Allah atau seluruh orang-orang Yahudi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dampak yang mengerikan dalam diri seseorang ketika ia tidak mampu menjernihkan hatinya dari amarah dan kedengkiannya, maka ia akan melakukan tindakan-tindakan yang sangat brutal demi memuaskan ego dirinya yang terluka, sehingga ia berani melakukan apapun yang tidak masuk akal, misalnya melakukan pembunuhan dan lain sebagainya. Kejahatan besar diawali dari rasa tidak suka terhadap orang lain. Karena itu, berhati-hatilah dengan keinginan yang berlebihan untuk menjadi orang yang dihargai dan dihormati. Sebab seringkali hal itu membutakan akal dan pikiran kita, sehingga kita menilai orang lain dari tampak luarnya, tidak pernah kita menilai lagi dari dalam hati orang tersebut. Yang kedua, Bapak Ibu, yang menyebabkan seseorang tidak mampu mempertahankan reputasi dan integritas dirinya, yakni karena didorong oleh rasa benci. Haman adalah pribadi yang sangat membenci bangsa Yahudi. Mulanya dia membenci kepada Mordekai yang tidak mau berlutut dan sujud kepadanya. Maka kebenciannya juga menjalar kepada orang-orang Yahudi. Dia muak melihat wajah-wajah Yahudi karena dorongan kebenciannya yang menyala-nyala. Itulah sebabnya ia merencanakan cara untuk menghancurkan bangsa Yahudi. Ia menjadi gelap mata dan melihat semua orang Yahudi harus turut menanggung perbuatan daripada Mordekai. Dan untuk melancarkan rencananya, Haman memprovokasi Raja Ahasveros untuk mengeluarkan titah dengan cara memfitnah orang-orang Yahudi sebagai bangsa yang suka membangkang. Tetapi kita lihat bahwa Allah yang Maha Kuasa campur tangan. Dia tidak tinggal diam jika ada yang mengusik umatnya. Dan pada akhir cerita ini, kita tahu bahwa hal itu dibalikkan, justru menjadi bencana bagi Haman dan sekutunya. Begitu pula kita yang hari ini dikuasai oleh rasa benci. Mari kita berubah, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika kita memiliki rasa benci kepada seseorang, maka kita melakukan banyak cara, bahkan kita menghasut orang lain, membenci orang yang kita benci itu. Tetapi percayalah bahwa hal yang engkau lakukan itu tidak akan membuatmu bahagia, justru itu akan menghancurkanmu. Begitu pula kita yang dibenci, jangan pernah kita menjadi kecil hati. Karena kenapa? Ketika kita dibenci, dianiaya, difitnah, diejek, dikata-katai, percayalah bahwa Allah tidak akan membiarkanmu. Justru pada akhirnya orang-orang yang membencimulah yang akan dipermalukan oleh Allah, karena ia tidak pernah kompromi pada kejahatan apapun. Yang ketiga adalah karena ia telah dikuasai oleh kekuasaan dirinya. Kalau seseorang yang memiliki kekuasaan tidak membekali dirinya dengan sikap takut akan Allah, maka ia akan dikuasai oleh kekuasaan yang dimilikinya sendiri. Ketika Haman mendapat kepercayaan Raja Ahasveros, dia merasa harus dihormati oleh semua orang. Bukan hanya itu saja, ia menuntut setiap orang harus berlutut dan sujud di hadapannya. Namun Mordekai tidak peduli dengan peraturan Haman, sebab baginya hanya Allah Israel yang patut dipuji dan disembah. Sikap Mordekai dibaca oleh Haman sebagai tindakan pembangkangan. Dalam diri Haman, sakit hati dan kemarahan berubah menjadi kebencian untuk membunuh Mordekai. Ternyata kebencian itu menguasai akal sehat Haman. Kini ia berencana melakukan pembunuhan massal terhadap bangsa Israel. Rencana itu terlihat bagaimana Haman berupaya menyelidiki latar belakang daripada Mordekai. Tindakan Haman menunjukkan bahwa dirinya sudah dikuasai oleh hawa nafsu dan keegoisannya sendiri. Sebagai orang yang dianugerahkan kekuasaan, sepatutnya Haman menjadi pejabat kerajaan yang bijak dengan cara mempelajari latar belakang suatu bangsa, budaya, dan agamanya. Apabila Haman dapat memahami konsep hidup orang Yahudi, seharusnya hatinya tidak panas dan murka. Sepatutnya ia mempergunakan kekuasaan itu untuk mengayomi, untuk merangkul kaum minoritas dan mengupayakan kesejahteraan mereka. Bapak Ibu, kekuasaan itu pada hakikatnya netral. Tetapi ketika berada di tangan manusia,
Kekuasaan itu dapat mendatangkan kebaikan dan kehancuran bagi orang lain. Sepatutnya kita bijaksana menggunakan kekuasaan yang dipercayakan oleh Tuhan. Kita mempergunakan kekuasaan itu bukan supaya kita dihormati dan ditakuti orang lain, tetapi bagaimana melalui kekuasaan itu kita menolong, merangkul, bahkan memajukan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dengan menghargai mereka yang ada di bawah kekuasaan kita, tentu saja mereka menunjukkan rasa hormat mereka terhadap kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kini sekalipun Haman memiliki ketiga dorongan di atas, namun pada akhirnya Allah tetap berpihak kepada kebenaran. Allah selalu membela hak-hak orang yang termarginalkan, hak-hak orang yang terdiskriminasi, orang-orang yang direndahkan. Karena Allah kita adalah Allah yang adil dan benar. Ia tidak membiarkan kebenaran itu diputarbalikkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu, jangan pernah membenci, tetapi hiduplah berdamai dengan semua orang. Mengapa? Karena hasil akhir dari kebencianmu adalah kehancuranmu sendiri. Tetapi hasil akhir daripada hidup damai adalah kesejahteraanmu. Intinya sekarang, marilah kita tetap hidup benar dan berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Lakukanlah tugasmu dan biarlah Allah melakukan tugasnya untukmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.